Ini sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, wow. Workshop penulisan proposal bagian 3 ini udah banyak banget ya yang kita kerjain di bagian ini. Review pertemuan sebelumnya, apa judul penelitian, uraikan kendala, upaya apa, oke. Mahasiswa dapat merumuskan, oke. Metode, nah, metode penelitian yang kita gunakan itu mixed method, oke. Contoh langsung ya, contoh. Nah, ini contoh kalimat dalam bagian H. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Sebutkan desain kalian. Jadi kalian copy paste H ini sampai titik bagian yang digunakan. Jadi apa? Ibu, PPT-nya nggak berubah. Ya. Satu, Bu. Ya. Dari PPT ini kalian udah ada belum? Yang belum. Ini udah ada belum? Sudah, Bu. Belum. Contoh. Nah, ini copy paste, benar-benar di copy paste ini, tinggal diganti aja yang merahnya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Desain kalian apa? Gitu. Ingat nggak desain-desain apa aja? Yang embediet, sequential, itu, Bu. Exploratory, terus apa? Embediet, paralel. Ya, yang kayak gitu, paralel. Nah, kalian tuh masuknya desain yang mana? Titik. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya karena pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcome dan proses melibatkan penggabungan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebutkan pemilihan sesuai rumusan masalah dan kerangka berpikir. Penggabungan data kuantitatif dan kualitatif, kan ini terus ada tanda merah kan, koma, rumusan masalah dalam penelitian ini kalian tunjukin mana yang kualitatifnya, mana yang kuantitatifnya. Rumusan yang masalah keberapa yang kualitatif, masih ingat nggak? 1, 2, bukan? Betul. Dan rumusan ketiga merupakan rumusan masalah yang bersifat menggunakan data kuantitatif. Itu yang kalian sebutkan di alasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell 2016 bahwa mixed method adalah, nah ini kalian harus punya kutipannya, mixed method itu apa gitu. Penelitian yang dilakukan penelitian bertujuan untuk ini sesuai dengan rumusan masalah tujuannya. Tadi kan untuk mengetahui proses, untuk mengetahui apa? Kendala, dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh. Gitu. Adapun desain yang digunakan ini desain kalian. Yang kalian pilih. Desain ini digunakan karena alasannya, karena saya ingin menggunakan data kualitatif dulu, baru kuantitatif. Kalau kualitatif dulu, baru kuantitatif, berarti desainnya apa? Exploratory. Nah, kalau dari payung penelitian ini, berarti kita tuh diarahkan ke exploratory, kalau kayak gini. Karena kan tadi pertanyaan penelitian 1-2-nya pakai kual ya, Bu. iya. Kuantitatif. Terakhirnya kuantitatif, berarti ya udahlah kita samain aja lah semuanya ya, nggak apa-apa. Baik, Ibu. Jadi kalau nanti ada dosen yang bertanya, kenapa Teh Dida eksploratory pertanyaan itu bisa dijawab dengan 2. 1, karena rumusan masalah pertanyaan pertama, dan 2 itu saya kualitatif. Yang ketiga, pertanyaan ketiga kuantitatif. Jadi saya menggunakan kualitatif dulu, baru kuantitatif. Yang kedua, saya sesuai dengan
payung penelitian. Di payung penelitian rumusan masalahnya kualitatif dulu baru kuanti. Ya, gitu kan? Ibu, kalau di embedded kan kalau nggak salah ada campuran yang berapa persen dari berapa persen gitu, Bu. Berarti kalau di sini yang lebih tingginya harus yang kuali. Enggak ada yang lebih tinggi ini mah. Selesaikan dulu kuali, baru kuanti kalau ini. Kalau embed mah, Teteh menggunakan kuali, disisipi kuanti. Jadi kuali tak acan beres, Teteh sudah kuanti kalau embed. Kalau ini mah kuali dulu beresin, baru kuanti di akhir. Jadi bertahap ya, Bu? Betul. Di awal juga harus diganti lagi. Kan yang pertama waktu itu teh udah yang tentang sekuental apa gitu. Terus kan kata ibu teh pas pertemuan kedua katanya pas BK mah lebih baiknya di embedded gitu. Jadi kayak ada terlihat gitu, ada layanannya gitu. Iya kan saya ngomong barusan nggak apa-apa ya diganti lagi kalau tenur nggak mau iya. nggak apa-apa tenur. Cuma pas nanti dijelasin tenur harus bisa ngejelasinnya apa, jangan bawa-bawa nama saya. Gitu. Oh, iya Bu. Jadi sekarang diganti ke yang exploratory lagi ya Bu? Terserah gimana tenur, saya mah cuma bilang kalau bisa kita nyamain di payung penelitian aja kalau kayak gini mah. Gitu. Oh iya Bu. Kalau tenur mau tetap embed nggak masalah, cuma nanti pas ditanya sama penguji jangan bawa-bawa nama saya, pakai alasan yang jelas. Kalau nggak bisa menjelaskan kayak gitu, ya udah sesuaikan aja kan. Metode penelitian ini sudah datang belum tenur sebelum saya ngomong yang itu? Belum, Bu. Belum, saya juga baru baca minggu ini. Iya Bu. Kalau tenur ngomongnya gitu, seakan-akan tenur menyalahkan loh. Saya juga baru tahu, kan baru baca. Gitu. Jadi kalau kalian mau disamakan, menurut Bu Lin, silakan samakan sesuai dengan rumusan masalah aja. Rumusan masalah pertama dan kedua itu kan kualitatif. Yang ketiga kuantitatif. Jadi kita pakainya exploratory aja kalau kayak gitu. Pada bagian ini juga Anda mencantumkan skema dasar desain Anda. Nah, untuk skema dasar desain, kalian pakai yang ini aja. Ini pindah nggak di teman-teman? Masih lagi, Bu. Nah, udah, Bu. Ini Udah, apa? Bu. Skema dasar. Nah, kan eksploratory itu skemanya kualitatif dulu nih. Kalian jangan nulis kayak gini, tapi diganti pakai rumusan masalah. Berarti yang di kotak pertama isinya apa? Rumusan Betul, rumusan masalah kualitatif. Kualitatif. Betul. Rumusan masalah kualitatif titik 2 nomor 1 apa? Kopikan. Nomor 2 apa? Jadi terlihat. Nah, yang elipsnya tetap follow up with gitu. Kualitatif pas kualitatif ya, kualitatif desain itu kalian tuliskan rumusan masalah kuantitatifnya apa gitu. Baru kalian ke interpretasinya. Jadi bagannya mah kayak gini, cuma diganti pakai rumusan masalahnya. Ada nih ya? Udah beres ini ada Bu. Mau dibulin, Oke. Kuantitatif, kualitatif, interpretasi. Ini tuh ada salah penulisan nih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Akang Teteh?
Jadi nanti ini berganti tidak? Yang contoh deskripsi, Bu, metode. Matikan. Oke. Nah, yuk, ada nggak satu orang dari kalian yang mau mengganti tanda merah, kalimat merah dengan penelitian kalian? Ulfa, Iya, Bu. Ulfa coba dibaca Ulfa. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Desainnya Desainnya yang barusan apa ya? eksploratory dan bla. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya, karena pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcomes dan proses yang melibatkan penggabungan data kuantitatif dan kualitatif. Karena, ya pakai alasan itu ya, Bu? Betul, sok. Karena penelitian ini mengajukan rumusan masalah. Bentar, Bu. Dibuka dulu ini. Coba Bu Win ganti kalimatnya ya, biar kaliannya langsung ngikutin aja ya. Iya, Bu. Nah, ini ya. Karena dalam penelitian yang diajukan peneliti melibatkan rumusan masalah kualitatif pada bagian 1 dan 2 lanjut dengan ini Kak baca nggak? Karena dalam penelitian yang diajukan peneliti melibatkan rumusan masalah kualitatif pada bagian awal 1 dan 2, dilanjut dengan rumusan masalah kuantitatif pada bagian akhir atau 3. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell bahwa mixed method merupakan, ini mah yang biru ini mau dicarikan nggak kutipannya, mau disamakan nggak, atau mau masing-masing? Ibu disamain aja, we. Samain aja, Bu. Enak ya, disamain aja. Jadi saya nggak usah nyari, Bu, gitu. Quantitative mixed method. Nanti Bu Win cari dulu ya kutipan yang mixed methodnya. Nah, lewat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk ini nih. Tergantung untuk mengetahui bagaimana proses apa, layanannya kan beda-beda ya. Iya, Bu. Terus, kendala-kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam proses layanan terhadap apa itu harus detail ya, Teh. Lalu kendala-kendala, udah kendala-kendala yang terakhir tuh untuk mengetahui ada atau tidak
Adapun desain yang digunakan berarti sama kan ya? Desainnya apa? Exploratory. Bla 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 bla, karena peneliti menggunakan data kualitatif terlebih dahulu, dilanjut data kualitatif yang akhirnya interpretasi. Data kuantitatif yang dilanjut dengan data kuantitatif yang diinterpretasi di akhir. Oke, desain ini digunakan karena udah. Nah, kalau ini kalian pakai kutipan tentang explanatory. Karena nanti Bu Win cari dulu ya kutipan explanatorinya. Kalau skema yang tadi ya. Sok ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu aja. Kita lihat. Ada pertanyaan nggak, Kang Tetes, sampai sini? Ibu, kalau hipotesis masuknya H atau enggak, Bu? Teman-teman bantu Tenur, hipotesis masuknya kemana? Metode dan desain penelitian. Ya, bagus. Teh Tisabilillah sudah diulang-ulang ya berapa kali. Hipotesis masuknya ke sini. Tapi lagi nih. Sepertinya Bu Wiwin harus bertanya ke Prof. Eis. Ini tuh di sini kalau kita lihat kan hipotesis itu nggak dibahas sama sekali kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah hipotesis dimasukkan di H atau hipotesis setelah rumusan masalah? Itu yang jadi nanti Bu Wiwin tanyakan. Jadi untuk takutnya nanti Bu Wiwin disalahin lagi. Si Ibu mah minggu ini gini, minggu nanti gitu. Takutnya kayak gitu. Bu Wiwin lebih baik bertanya dulu. Nih, ini hipotesis masuknya kemana? Tapi kalau lihat ke penelitian, kalau kalian lihat skripsi-skripsi, itu hipotesis itu masuknya di metode penelitian atau di bagian akhir kajian teori. Nah, tapi kan nggak ada ya di sistematika. Coba, takutnya Bu Wiwin salah. Kita lihat lagi di sistematika sama-sama nih. Ada ini keluarnya apa di kalian? Sistematika. Oh iya, maaf di Bu Wiwin keluarnya beda. Nah, di kalian ini keluarnya apa, sayang? Sistematika. Ibu. Ada nggak hipotesis? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Jadi Bu Wiwin takut salah, lebih baik Bu Wiwin tanyakan dulu hipotesis ada di mana ya. Gitu. Tapi sementara ini, Bu, hipotesisnya disimpan di bawah kajian teori ya? Enggak, Bu Wiwin nggak bilang gitu. Nanti Bu Wiwin disalahin lagi sama Teh Nur. Jadi lebih baik hipotesisnya didiemin dulu aja.
sesuai dengan tugas kemarin di project 2 itu harus ada hipotesis, ya udah berarti project 2 itu harus ada hipotesis. Mau disimpannya mau dimanapun terserah gitu. Oh, iya. Yang penting nanti di rumusan masalahnya harus sesuai dengan sistematika. Karena penilaian pertama itu sistematikanya sesuai dengan payung penelitian atau tidak itu. Oke. Ada pertanyaan? Saya Bu mohon izin bertanya. Mangga, Teh Fisabilillah. Kalau misalkan untuk bab 1 kan ditulis juga ya Bu, bab 1 itu pendahuluan, biasa terdiri Enggak. No, itu sudah dibahas sama Pak Muslihudin. Kita tuh nggak ada bab 1, bab 2, bab 3, sayangku. Kita itu adanya, coba ya Bu Wiwin share screen lagi, takut salah. Bu Wiwin tuh paling takut salah. Ini keluarnya di teman-teman Ibu, apa? maaf memotong. Ini Ibu izin, ini kalau mati karena saya tidak bawa casan dan sekarang mau pada pulang dari sekolah. Iya. Apa-apa, Teteh santai aja. Iya. Tapi insya Allah Bu, kalau udah sampai rumah saya sambung lagi Bu. Ya. Mohon maaf sekali Bu. Nggak apa-apa. Nih, kalau kita lihat di ini keluarnya apa, Teh Fisabilillah? Bagian 1 Bu. Nah, nggak ada bab, sayang. Yang ada bagian 1. Tapi itu pun nggak ditulis di proposal kalian. Jadi proposal kalian tuh langsung aja A, latar belakang, B, rumusan masalah, sampai bawah. Iya. Kajian teori, metode, dan sebagainya gitu. Iya. Terima kasih Bu. Soalnya kemarin sempat diskusi sama rekan yang lain gitu, ada salah satu pakai bab gitu, jadi sayanya salah paham gitu Bu. Terima kasih Bu. Namanya juga belajar. Oke, untung bertanya. Ada lagi? Ibu Siti boleh, Bu. Boleh, Teh Siti dapat bonus ya. Jadi gini Bu, kemarin kan mengerjakan bagian 2 itu tentang kajian teori dan lain-lain. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang kajian teori itu penulisannya seperti apa. Nah, kemarin Siti ngerjain itu Bu, dimasukin pengaruhnya, tahap-tahap dari bimbingan itu apa aja, terus manfaatnya kayak gitu. Berarti tidak usah ya Bu ya? Nggak usah, nanti aja di skripsi itu, Maneng. Oh iya Bu. Oh, kayak yang fungsi gitu juga nggak usah Bu? Fungsi tujuan kayak gitu? Nggak usah sebenarnya, tapi kalau Teh Nur mau nggak apa-apa, Teh Nur, mangga. Soalnya ini juga jadi pusing sama urutannya. Sebenarnya tuh kalau Bu Wiwin jadi kalian, Bu Wiwin mah nggak pusing sama urutan karena udah ada sistematika. Yang bikin kalian pusing tuh kalian memusingkan diri sendiri. Yang Teh Deis, Bu Wiwin share di grup, boleh Teh Deis? Boleh Bu. Oke, Bu Wiwin share di grup yang udah Bu Wiwin merah-merahin ya. Iya Bu. Bu Wiwin ketik tadi. Oke, ada lagi? Kita baru ke metode. Besok mau ada pertemuan lagi atau tidak? Boleh Mau. Bu. Mau Ibu. Boleh Bu. Berarti kalau besok Bu Wiwin ke subjek penelitian sama ke subjek penelitian instrumen, ya itu susah banget instrumen. Prosedur penelitian, lalu pengolahan data. Wow, gileks banget tugas 3 jadwal. Oke. Kita satu-satu aja ya setiap hari kalau bisa mah. Oke, teman-teman, kalau Bu Wiwin yakin teman-teman masih bisa menyerap, tapi Bu Wiwinnya udah nggak bisa, takutnya kemana wae ngobrolnya. Jadi Bu Wiwin akhiri sampai di sini dulu. Nanti kalau mau ada pertemuan kasih tahu Bu Wiwin mau jam berapa, mau gimana.
sehabis taraweh boleh kalau mau gitu. Terserah lah, yang penting ada banyak yang ikut biar cepat beres. Tolong dengan sangat teman-teman coba bertanya dulu ke temennya yang di kelas di B2, B1 gitu. Lalu takutnya ada pertanyaan yang sebenarnya itu tuh udah ditanyain loh sama saya, tapi kenapa ditanyain lagi gitu. Kan kesannya tidak mendengarkan ya. Jadi tolong tanyakan dulu ke teman, aku mau nanya ini nih, tadi Bu Win udah bahas ini belum? Di grup kelas. Kalau nggak ada jawaban di grup kelas, coba ke grup besar yang ada Bu Wiwinnya. Nanti kelas B2 mungkin bisa menjawab, B1 mungkin bisa menjawab. Jadi kayak Bu Wiwin triangulasi lagi, oh Bu Wiwin teh udah nyampein atau belum, takutnya gitu. Kalau kalian nggak ada yang menjawab dari B1, B2, baru Bu Wiwin nanti jawab. Kalau Bu Wiwin belum jawab, Bu Wiwin akan tanya dulu ke pimpinan. Kalau pimpinan belum jawab, silahkan tanyakan langsung ke pimpinan gitu. Jadi, lebar waktu mengulang pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan beberapa kali oleh rekan yang lain. Gitu. Oke. Terlepas dari itu semua, untuk hari ini dan untuk hari-hari sebelumnya, Bu Wiwin mohon maaf atas segala kesalahan Bu Wiwin, baik penyampaian, ekspresi wajah, dan sebagainya. Bu Wiwin minta maaf dengan tulus untuk itu. Semoga puasa kita barokah, semoga sebenarnya insya Allah bisa kita mudah. Moto kita adalah mempermudah sesuatu yang sulit, bukan menyulitkan yang sebenarnya bisa dipermudah. Bukan ikip ya. Oke. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Bu Wiwin tutup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Nggak ada absen ya, karena ini bukan kuliah. Ini tambahan aja. Baik Ibu.